Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? IPS. Ya, hari ini kita belajar tentang IPS. Materinya yaitu tentang penampakan alam. Baik, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan kita belajar hari ini yaitu anak-anak ibu mampu menjelaskan tentang definisi penampakan alam. Yang kedua yaitu anak-anak ibu mampu mengelompokkan apa saja yang termasuk ke dalam penampakan alam wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perairan. Baik, sebelum kita mulai, agar semangat kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kita akan membahas tentang penampakan alam. Pertama kita bahas dulu tentang pengertian penampakan alam. Penampakan alam itu merupakan bentuk muka bumi. Jadi penampakan itu merupakan sesuatu yang sifatnya nyata, yang bisa dilihat. Sedangkan alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, yang ada di permukaan bumi. Jadi, pengertian dari penampakan alam adalah berbagai bentuk alam yang terjadi secara alamiah. Penampakan alam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penampakan alam wilayah daratan, dan yang kedua yaitu penampakan alam wilayah perairan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang penampakan alam wilayah daratan. Adapun yang termasuk ke dalam penampakan alam wilayah daratan yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini merupakan daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan air laut. Di Indonesia banyak sekali terdapat dataran rendah, yaitu terdapat di Papua, di Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Dataran rendah ini digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut. Biasanya dataran tinggi ini digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk perkebunan. Ada gunung. Di Indonesia ini banyak sekali terdapat gunung-gunung. Ada yang gunung berapi, ada yang gunung tidak berapi. Contoh gunung yang ada di Indonesia yaitu ada Gunung Bromo, Gunung Mahameru, Gunung Semeru, dan gunung lain-lainnya. Adalah pegunungan. Pegunungan ini merupakan rangkaian gunung yang saling berhubungan. Pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Pegunungan ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat wisata dan untuk perkebunan. Adalah tanjung atau semenanjung. Tanjung ini merupakan daratan yang menjorok ke laut. Adalah lembah. Lembah ini merupakan daratan yang sangat rendah dan cekung yang terdapat di kaki gunung. Bukit merupakan gundukan tanah yang tinggi dari tempat sekitarnya. Pantai. Pantai ini merupakan perbatasan antara daratan dan lautan dari pesisir. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali pantai. Contoh-contoh pantai yang ada di Indonesia adalah Pantai Coroco, Pantai Ogis, dan pantai-pantai lainnya. Pulau. Pulau itu merupakan dataran yang sangat luas yang dikelilingi oleh air. Delta. Delta ini merupakan dataran yang ada di tengah sungai. Yang kedua yaitu penampakan alam wilayah perairan. Adapun yang termasuk ke dalam penampakan alam wilayah perairan yaitu
Sungai merupakan aliran air yang sangat besar yang terdapat di daratan. Sungai ini dimanfaatkan oleh manusia untuk alat transportasi, alat untuk menambak ikan, dan lain-lainnya. Danau ini merupakan aliran air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Biasanya danau ini digunakan untuk tempat wisata, untuk tempat cari ikan, dan lain sebagainya. Selat merupakan laut sempit yang berada di dua pulau. Teluk ini merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Laut ini merupakan aliran air yang lebih sempit daripada samudra. Laut dimanfaatkan oleh manusia untuk alat transportasi, untuk tempat mencari ikan, dan lain sebagainya. Rawa merupakan daerah yang digenangi oleh air dan tanah yang berlumpur. Samudra ini adalah daerah perairan yang sangat luas dari laut. Biasanya samudra ini menjadi pemisah antara benua. Inilah pembelajaran hari ini, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Sama-sama kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.